2, 1. Welcome back to my video. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang tantangan manajemen sumber daya insani dan masalah manajemen sumber daya insani. Tantangan manajemen sumber daya insani itu terbagi atas dua. Yang pertama, tantangan secara internal. Yang kedua, tantangan secara eksternal. Tantangan lingkungan eksternal yang pertama yaitu memonitoring lingkungan. Yang kedua, mengevaluasi dampak perubahan. Yang ketiga, mengambil tindakan-tindakan yang proaktif. Yang keempat, mendapat dan mengenal umpan balik. Tantangan manajemen sumber daya insani secara eksternal, yang pertama itu tantangan teknologi. Dampak kemajuan teknologi pada manajemen personalnya terbagi melalui dua cara. Cara pertama yaitu melalui pengaruh teknologi yang mengubah industri secara keseluruhan. Contohnya, kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang meningkatkan mobilitas angkatan kerja. Yang kedua, Departemen Personalia perlu merancang kegiatan-kegiatan pengaturan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan dan inovasi teknologi. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan pesaing. Adanya berbagai kasus pembajakan, para manajer merupakan contoh kasus nyata adanya persaingan terhadap manajemen personalia. Yang ketiga, kondisi politik dan pemerintahan. Semakin baik dan bagus kebijakan politik dan pemerintahan, maka akan semakin memperkuat sumber daya manusia insani. Karena dengan kebijakan atau keputusan politik yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan manajemen sumber daya manusianya, sehingga semakin baik kondisi politik suatu negara, semakin baik pula kebijakan yang dapat diambil sehingga dapat mempengaruhi sumber daya manusia yang ada. Kondisi geografis dapat menggambarkan komposisi angkatan kerja seperti pendidikan, umur, presentasi penduduknya yang termasuk angkatan kerja dan populasi lainnya. Meskipun perubahan-perubahan geografis biasanya bisa diketahui sebelumnya terjadi dengan lambat dan dapat diukur dengan baik. Yang kelima, kondisi sosial budaya. Di era sekarang ini sudah banyak terjadi pergeseran nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Salah satunya perubahan persepsi sosial budaya MSDI adalah tentang peranan wanita. Pergeseran ini terjadi karena merupakan kenyataan bahwa dewasa ini terbukanya kesempatan yang sama bagi pria dan wanita untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang tinggi. Semakin banyak wanita berkarir dalam berbagai bidang dan profesi. Yang keenam yaitu pasar tenaga kerja. Adanya kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan merupakan salah satu faktor berhasilnya suatu perusahaan. Tantangan ketujuh yaitu kondisi ekonomi. Tantangan masalah ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara karena sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya bisnis atau sistem ekonomi yang diterapkan memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran benefits yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Maka semakin baik pelaksanaan sistem ekonomi yang kita gunakan, maka semakin baik pengaruhnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Tantangan lingkungan internal yang pertama yaitu karakteristik organisasi, yang kedua serikat karyawan, yang ketiga sistem informasi, yang keempat perbedaan individual karyawan, yang kelima sistem nilai manajer dan karyawan. Tantangan manajemen sumber daya insani secara eksternal yang pertama yaitu mengubah ragam tenaga kerja. Memiliki kemampuan beradaptasi yang baik adalah tantangan dasar bagi
manajemen sumber daya insani pada masa kini. Jika kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan mati perlahan. Tenaga kerja kontemporer memiliki latar belakang yang beragam. Yang kedua, mengubah nilai tenaga kerja. Tenaga kerja generasi baru memiliki pendidikan yang lebih, serta menyukai pekerjaan yang menantang dan sulit. Karyawan yang cenderung berekspektasi tinggi, yang berlebihan, dan tidak realistis tentang pekerjaan, harapan yang tinggi itu dapat menghasilkan kekecewaan jika pengalaman kerja dia tidak sesuai dengan nilai dan harapan mereka. Yang ketiga yaitu mengubah tuntunan karyawan. Karyawan sekarang bukan cuma suka uang saja, namun juga menuntut kebebasan dalam tempat kerja. Yang keempat, mengubah tuntunan lingkungan. Lingkungan modern dicirikan oleh globalisasi, meningkatkan persaingan, peraturan pemerintah, dan inovasi teknologi. Contohnya, diciptakan suatu pekerjaan baru, dan pekerjaan baru itu membutuhkan lebih banyak pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan keahlian karyawan perusahaan. Yang kelima, pengenalan teknologi baru. Teknologi baru dapat mencegah pada pelatihan ulang atau kebutuhan untuk merekrut pekerja dengan keterampilan khusus. Yang keenam, mengubah pasar. Perubahan pola pasar pembelian konsumen dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Yang ketujuh, mengubah tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang baik dapat mempengaruhi permintaan pasar tenaga kerja. Jika sebuah perusahaan itu memutuskan bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan menjadi lebih berorientasi pasar, hal ini kemungkinan besar akan mengubah kebutuhan personal bisnis. Yang kedelapan yaitu outsourcing. Outsourcing adalah bagian yang penting dalam peran manajemen sumber daya insani di dalam perusahaan karena banyak perusahaan memilih untuk mempekerjakan pekerja keras untuk menyelesaikan tugas tambahan daripada mempekerjakan karyawan yang dibagi gajinya sendiri. Yang kesembilan yaitu diskriminasi. Manajemen sumber daya insani harus menyediakan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi. Karena banyak negara yang memiliki undang-undang yang melarang berbagai bentuk diskriminasi di tempat kerja, oleh karena itu manajer sumber daya manusia harus melakukan aktivitas mereka dengan cara mengikuti standar hukum dan bisnis. Materi selanjutnya yaitu masalah manajemen sumber daya insani. Masalah manajemen sumber daya insani secara eksternal dan internal. Yang pertama yaitu persaingan dengan pasar tenaga kerja. Organisasi harus bisa bersaing dengan perusahaan lain untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, karena dapat meningkatkan biaya perekrutan dan mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu perubahan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi dalam informasi dapat membuat sulit bagi organisasi untuk mengikuti perkembangan baru. Maka dari itu, organisasi harus melatih karyawan mereka secara terus-menerus agar tetap mampu menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Organisasi memiliki keterbatasan dalam infrastruktur serta anggaran dalam informasi. Karena dalam hal ini dapat membatasi untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi dengan secara efektif. Yang keempat, ketergantungan pada pihak ketiga. Organisasi mungkin perlu bergantung pada penyedia layanan eksternal dalam hal sistem informasi. Karena dalam hal tersebut dapat menyebabkan risiko keamanan dan ketergantungan yang tinggi pada pihak ketiga. Yang kelima yaitu kebutuhan akan keahlian khusus. Sistem informasi yang canggih
cenderung membutuhkan keahlian khusus dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan. Yang keenam, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Ada sebagian dari tenaga kerja ini kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam sistem informasi. Karena hal ini dapat menghambat untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dan menghadapi perubahan yang akan terjadi. Yang ketujuh, kurangnya motivasi dan komitmen. Mungkin karyawan tidak memiliki motivasi dan komitmen dalam sistem informasi. Karena hal ini dapat menghambat adopsi dan penggunaan teknologi yang efektif. Yang kedelapan, kurangnya kepemimpinan dukungan manajemen. Manajemen mungkin tidak memberikan dukungan yang cukup dalam pengembangan, implementasi, dan pengolahan sistem informasi. Karena dalam hal ini dapat menghambat kemajuan dan kemampuan organisasi untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang kesembilan, konflik antara departemen. Konflik antara departemen dapat menghambat kerjasama dan kolaborasi teknologi. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.